Baiklah, teman-teman semuanya, masih bersama dengan channel ini, kembali kita akan melanjutkan kisah si Harvey. Dalam gameplay ini, admin akan melanjutkan ceritanya dari chapter 3452 sampai 3465. Sambil menikmati game slotnya, kalian juga bisa menikmati untuk membaca atau mendengarnya. Sambil rebahan, jangan lupa siapkan kopi dan pisang gorengnya. Mari kita lanjutkan, chapter 3452. Harvey tidak mengatakan apapun, dia dengan tenang melihat foto-foto yang ada di ponselnya. Mereka adalah orang yang telah memukuli Cynthia. Vivian Hall telah mengirim foto semua orang termasuk Nyonya Lee kepada Harvey, termasuk informasi tentang mereka. Setelah melihat foto-foto tersebut, Harvey mengangkat kepalanya dan menatap wanita tersebut. Kamu Stella Miller, seorang murid dari Longman cabang Floodwell dan sekretaris pribadi Nyonya Lee. Oh, kamu benar-benar tahu identitasku. Sepertinya kamu mengerjakan beberapa pekerjaan rumah. Stella merasa bangga saat Harvey tahu bahwa dia adalah bawahan Nyonya Lee. Karena kamu sudah tahu itu, lalu mengapa kamu tidak segera keluar dari sini? Aku bisa melumpuhkan kalian berdua hanya dengan satu kata. Berani-beraninya kamu datang ke sini dan berpura-pura menjadi orang kaya. Lihat dirimu sendiri, apa kamu pikir kamu bisa mengemis makanan di sini? Sebagai sekretaris pribadi Nyonya Lee, tentu saja Stella tahu persis siapa yang layak untuk menghadiri perjamuan ulang tahun itu. Dia bisa mengatakan bahwa Harvey tentu tidak memiliki undangan perjamuan. Gadis-gadis di sana kemudian menunjukkan penghinaan di wajah mereka. Mata mereka yang indah penuh dengan ejekan saat mereka memelototi Harvey. Mereka mengira Harvey adalah lelucon. Ini adalah acara eksklusif. Identitas para tamu akan diperiksa berulang kali hanya untuk memastikan kebenarannya. Beberapa bangsawan bahkan tidak memiliki hak untuk menginjakan kaki di dalam. Menurutnya siapa mereka, pakaian orang ini biasa-biasa saja. Dia sama sekali tidak tampak seperti seorang pangeran atau tuan muda yang ditutupi dengan perhiasan. Saat itu, Stella dan yang lainnya benar-benar memandang rendah Harvey dan Dillon. Harvey menoleh ke belakang dan melirik Dillon yang menundukkan kepalanya. Apakah kalian tidak punya sopan santun? Apakah kalian sudah melupakan aturan Longman? Dillon hanya terdiam dan tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun setelah mendengar kata-kata itu. Stella dan yang lainnya tidak bisa untuk tidak mengejek setelah mendengar nama Longman disebutkan. Longman, anak dusun ini mencoba pamer dengan nama itu. Apakah kamu tidak tahu bahwa Nyonya Lee sendiri adalah istri dari pemimpin Longman cabang Floodwell? 36 cabang Longman sangat menghormati kami. Aku tidak peduli jika kamu orang udik yang memiliki hubungan dengan Longman, kamu tidak berhak memasuki tempat ini. Jika kamu ingin bergabung dalam perjamuan, kamu setidaknya harus menjadi pemimpin cabang Longman. Apakah kamu mengerti? Sekarang, tidak jawab Harvey dengan tenang. Hak, kamu pikir kamu akan memiliki kesempatan di masa depan? Potong Stella dengan nada aneh. Bercerminlah, apakah kamu mencoba menjadi pemimpin cabang dengan penampilan seperti itu? Kamu tidak akan mendapatkan kesempatan bahkan jika kamu dilahirkan kembali 10 kali. Keluar dari sini, kamu merusak pemandangan di sini. Harvey mengerutkan kening. Dia sangat tidak menyukai sikap Stella, tetapi dia tetap menenangkan dirinya. Kamu juga menganiaya Cynthia, bukan? Cynthia. Stella membeku sejenak sebelum kembali tersadar. Jadi, kamu kesini untuk itu. Apa kalian merasa masih belum cukup? Apakah kamu menginginkannya lagi? Kamu benar-benar menyedihkan, katakan saja padaku apa kamu memukulnya atau tidak, jawab Harvey dengan tenang. Harvey tidak akan membiarkan Nyonya Lee bebas, jelas, dia juga tidak akan melepaskan orang-orang yang telah melukai Cynthia. Chapter 3453, oh, seseorang di Floodwell ada yang berani bertanya padaku. Stella Miller mencemooh sebelum merendahkan Harvey. Tepat sekali, aku memang memukulnya, aku bukan hanya menamparnya beberapa kali, tetapi aku juga menendangnya. Apa kamu pikir aku hanya akan melakukan itu? Biar aku memberitahumu, pelak kecil itu berani melawan Nyonya Lee. Dia bahkan tidak menghormatinya sedikit pun, dia tidak menghormati orang tuan. Dia benar-benar pantas mendapatkan semua itu, kami bahkan belum selesai. Ketika jamuannya selesai kami akan mendatangi Cynthia di rumah sakit. Nyonya Lee akan membuatnya menyesal sudah lahir di dunia ini, jika dia masih menolak untuk berlutut dan meminta maaf. Apa, orang udik seperti kamu mencoba untuk menyelamatkan gadis itu dengan susah payah? Apakah kamu pikir kamu adalah pahlawan? Apakah kamu marah karena bajing kecil itu? Apakah kamu pikir kamu punya hak untuk melakukan hal seperti itu? Stella terkekeh, dia kemudian bertepuk tangan dan beberapa murid cabang Longman Floodwell segera muncul di tempat itu. Orang-orang itu terlihat seperti ingin mengusir Harvey dan Dillon Lee dari tempat itu. Para tamu segera melangkah mundur sementara mereka tertawa terbahak-bahak. Ini adalah kali pertama bagi mereka melihat seseorang yang malang begitu pamer sampai sejauh ini. Dalam pandangan mereka, orang-orang seperti ini bahkan tidak berhak menjilat sepatu mereka. Dillon terlihat gemetar, dia tahu bahwa Harvey memiliki identitas yang begitu menakutkan, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun tentang itu. Stella dan yang lainnya menatap dengan dingin ke arah Dillon yang terus menggigil ketakutan. Seperti yang diharapkan dari orang kampung, dia sudah ketakutan oleh beberapa murid Longman. Selanjutnya, mereka akan berlutut jika memang seperti itu. Lagi pula itu cukup wajar, murid luar Longman memang cukup kuat. Jadi wajar bagi mereka untuk menjadi setakut ini. Segera, tatapan Stella berubah dingin es. Beberapa orang segera mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar. Mereka berharap mereka dapat melihat Harvey dan Dillon segera berlutut di hadapan mereka semua. Harvey dengan tenang melirik semua orang di depannya. Itu tatapan yang cukup bagus. Orang kampung sangat menakutkan, sangat dingin. Aku bisa merasakan niat membunuh dari matamu. Kamu pasti pernah berperan sebagai petugas keamanan di Academy of Motion Pictures di Walsing kan? Kamu benar-benar tahu bagaimana harus bertindak. Stella memelototi Harvey dengan rasa bangga. Aku mungkin akan mati karena takut, jika kamu terus menatapku seperti itu. Hahaha, Harvey menarik napas lalu mengembuskannya perlahan. Dia tidak layak untukku. Dillon sesaat membeku setelah mendengar kata-kata itu, tetapi, dia segera tahu bahwa inilah saat yang tepat untuk tampil. Tanpa perintah dari Harvey, dia segera melangkah maju dan langsung mengayunkan tangan kanannya. Plak, tamparan keras bisa terdengar. Stella dikirim terbang sambil berteriak kesakitan. Wajah plastiknya sedikit cacat saat ini, bahkan sebuah gigi keluar dari mulutnya.
Setelah tamparan itu, Dillon secara alami menatap Harvey. Setelah melihat tidak ada reaksi darinya, Dillon kembali melangkah maju. Plak plak plak, Stella kembali ditampar. Beberapa murid Longman juga dikirim terbang, dan terlihat cetakan telapak tangan di wajah mereka. Segera setelah itu, darah menetes dari sudut mulut mereka. Dillon adalah murid terbaik dari cabang Longman Fruitwell, jadi cukup mudah baginya mengalahkan beberapa murid dari organisasi yang sama. Chapter 3454, kamu, beraninya kamu memukulku. Stella Miller berteriak penuh kemarahan, wajahnya bergetar. Apakah kamu tahu siapa aku? Kamu kurang sopan. Juniormu menanyai kamu sekarang, bukankah kamu seharusnya melakukan sesuatu tentang itu? Kata Harvey York dengan tenang. Dillon Lee terkekeh dengan dingin, lalu meraih kerah baju Stella dan menamparnya sekali lagi. Dillon tidak menahan apapun untuk menunjukkan kesetiaannya kepada kepala penegakan hukum Longman. Setelah tamparan itu, wajah Stella tampak bengkak seperti babi. Wajahnya yang cantik benar-benar cacat, dia bahkan tidak bisa berbicara dengan benar pada saat ini. Ayo, cepat, murid-murid Longman berjuang untuk bangkit kembali. Tapi sebelum mereka bisa berdiri, mereka semua kembali ditendang oleh Dillon. Bahkan, dia mematahkan lutut setiap murid dengan ekspresi garang di wajahnya. Jeritan kesakitan terdengar ketika para murid benar-benar kehilangan kekuatan untuk bertarung. Mereka bahkan tidak bisa berdiri lagi. Kamu, Dillon, seru seorang murid Longman setelah mengenali wajah itu. Dillon, apakah kamu sudah gila? Ini jamuan ulang tahun Nyonya Lee. Kamu tidak hanya tidak membawa hadiah yang kamu janjikan, tapi kamu bahkan berani membuat masalah di sini. Apakah kamu ingin mati atau sesuatu? Berhenti mengoceh. Dillon tidak membuang-buang waktu untuk melumpuhkan murid itu dengan satu tendangan. Harvey cukup terkesan dengan penampilan Dillon yang jelas tentang berbagai hal dan kekejamannya. Pria seperti dia akan menjadi bawahan yang sangat baik, dia akan mengurus siapapun jika dia diperintahkan. Harvey berjalan ke arah Stella dengan tenang. Saat ini wajahnya benar-benar bengkak. Bagaimana ini untuk undangannya? Jika ini belum cukup, aku bisa menunjukkannya padamu sekali lagi. Kamu, Stella gemetar ketika melihat tatapan Harvey yang begitu tenang. Saat ini, dia dipenuhi dengan ketakutan, apalagi setelah identitas Dillon terungkap. Dia tahu betul apa yang bisa dilakukan Dillon dan anggotanya. Tapi saat ini, wajahnya benar-benar bengkak, kotoran dan debu menutupi seluruh wajahnya, hingga hampir tidak ada yang dapat mengenalinya. Lebih penting lagi, Dillon juga menjadi antek musuhnya. Stella dapat merasakan bahwa identitas Harvey mungkin sangat luar biasa. Meskipun dia merasa ngeri, dia ingat bahwa di masa lalu, Dillon pernah mengejarnya. Karena itu, dia balas menatap Harvey yang begitu mendominasi. Pada saat ini, harga dirinya tidak mengizinkannya untuk tunduk di depan siapapun. Aku tidak peduli siapa kamu harus mati karena telah membuat masalah di perayaan ulang tahun Nyonya Lee. Bukan hanya kamu, tapi Cynthia Zimmer juga akan mati. Dan kamu, Dillon, beraninya kamu mengkhianati Nyonya Lee, apalagi dia begitu mempercayaimu. Hidupmu akan menjadi neraka, ini adalah dosa besar. Harvey menghela napas mendengar kata-kata itu. Sepertinya juniormu di sini tidak memiliki pandangan yang jelas tentang berbagai hal. Kenapa kamu tidak menunjukkan undangan itu lagi? Dillon Lee tertawa kecil, lalu menendang Stella ke samping. Chapter 3455, jerit kesakitan bisa terdengar di seluruh lorong. Saat ini, implan dada Stella Miller rata oleh tendangan Dillon. Harvey York kemudian berbalik dan melangkah ke ujung lorong. Dia tidak bisa diganggu oleh orang-orang ini lagi. Segera setelah itu, dia mencapai pintu masuk perjamuan, terdengar suara tawa dan gosip dari celah pintu. Dillon Lee segera mendobrak pintu hingga terbuka sebelum Harvey mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia benar-benar anteknya saat ini. Tendangannya saja sudah menghancurkan suasana perjamuan. Ini tidak hanya berarti bahwa jamuan Nyonya Lee sedang dihancurkan. Ini juga berarti bahwa Dillon tidak memiliki jalan kembali pada saat ini. Semua tamu melihat ke arah pintu masuk setelah mendengar suara dobrakan pintu. Pemandu acara yang cantik, yang saat ini bertanggung jawab atas pesta ulang tahun sedang berbicara dengan antusias, langsung membeku ketika dia melihat ke depannya. Dia bahkan tidak bisa melanjutkan kalimatnya lagi. Nyonya Lee bukanlah sosok yang paling menonjol di Fruitwell, tetapi suaminya adalah pemimpin cabang Longman dengan peringkat tertinggi dari ke-36 cabang. Banyak master muda Fruitwell juga memiliki gelar nominal sebagai murid Longman. Mereka yang datang ke pesta ulang tahun itu, tidak berada di puncak lingkaran sosial atas Fruitwell, tetapi mereka masih merupakan tokoh yang sangat menonjol. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang akan masuk ke perjamuan kelas atas dengan begitu angkuh. Siapa kamu? Beraninya kamu membuat keributan besar di sini. Selusin murid Longman yang bertugas menjaga ketertiban, langsung menyerbu ke depan. Tamu-tamu lain juga menunjukkan pandangan aneh saat melihat pemandangan itu. Tanpa sadar, tamu-tamu itu melihat Stella dan yang lainnya tergeletak, tepat di luar pintu masuk. Mereka sungguh tidak menghormati Nyonya Lee. Di lain sisi, Nyonya Lee yang saat itu hendak memotong kue ulang tahunnya, terlihat menunjukkan tatapan sedingin es di matanya. Dia tampak acuh tak acuh saat dia memegang gelasnya sambil menunjukkan tatapan mematikan pada Harvey. Dia tidak mengenali wajah Harvey, tetapi yang dia tahu, dia sudah tamat. Ini adalah perjamuan ulang tahunnya, mereka yang datang ke sini sangat dekat dengan Longman. Banyak master bela diri yang hadir di sini, bersama dengan orang kaya dan berkuasa lainnya. Orang-orang itu tidak akan ragu untuk menginjak-injak orang desa, entah itu untuk pamer di depan lingkaran sosial atas atau untuk menjual bantuan. Harvey hanya mengabaikan kerumunan itu dan segera berjalan masuk sambil menyilangkan tangannya. Harvey sama sekali tidak takut saat berhadapan dengan murid-murid Longman yang terlihat garang. Bagaimanapun, para tamu itu cukup terkesan dengan penampilan Harvey saat ini. Tetapi, sebagian dari mereka juga menunjukkan ekspresi main-main di wajah mereka. Mereka berpikir bahwa Harvey sangat arogan atau dia benar-benar gila. Beraninya dia menyebabkan masalah sebesar ini di acara seperti itu. Dia tidak hanya sombong saat ini, dia ingin mati. Banyak orang yang ada di sini adalah milik Longman. Tentu saja, orang-orang itu adalah murid dari suami Nyonya Lee. Hanya dengan satu kata dari Nyonya Lee, Harvey akan ditakdirkan untuk mati dengan mengerikan. Chapter 3456, Harvey York tidak keberatan sama sekali saat semua orang menatapnya dengan sinis. Dengan cuek, dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada pelayan yang saat ini terlihat sangat ketakutan untuk datang padanya.
Dan dia dengan santai mengambil segelas sampahnya untuk membersihkan tenggorokannya. Aku akan memberimu kesempatan Nyonya Li demi sampahnya ini. Datang padaku sekarang, dan aku bisa mempertimbangkan untuk tidak melumpuhkanmu. Nyonya Li mencemooh dengan dingin dan menatap Harvey dengan jijik. Dia tidak mengenal siapa Harvey, jadi dia pikir Harvey hanyalah anak nakal yang sombong dan bukan tokoh terkemuka. Nyonya Li percaya bahwa banyak orang di sini akan dapat menghadapinya. Apakah kamu tidak mengesankan, Nyonya Li? Bukankah kamu sebelumnya meminta seseorang untuk berurusan denganku? Mengapa sekarang kamu hanya bersembunyi? Harvey memegang gelasnya dan berjalan menuju peron. Kamu adalah istri pemimpin cabang Floodwell Longman. Kamu benar-benar sangat mengecewakanku. Seorang pria parubaya tiba-tiba berdiri dan melepas jasnya. Otot-ototnya yang ramping segera terlihat dan dengan ganas dia berjalan menuju peron. Berani-beraninya kamu pikir siapa dirimu? Apakah kamu pikir kamu bisa menghina Nyonya Li seenaknya? Aku akan memperingatkanmu, segera berlutut dan minta maaf sekarang juga, atau kamu akan mati. Sambil tersenyum, Harvey dengan tenang menatap pria itu. Tetapi pria itu merasa seperti sedang diejek pada saat itu. Dia berteriak dengan keras, lalu menginjak tanah sebelum dia terbang ke arah Harvey sambil mengayunkan tinjunya yang terlihat seperti bola meriam. Seiring serangan itu, suara ejekan dari para tamu bisa terdengar dari semua tempat. Dia sudah selesai, orang bodoh ini sudah mati. Apakah dia tidak tahu bahwa semua orang di sini adalah ahli bela diri yang terlatih? Itu pasti Senior Foster bukan? Gerakan perisai emasnya sulit untuk ditembus. Konon katanya, selusin orang pun tidak mungkin dapat mematahkan pertahanannya. Orang bodoh ini begitu sial, Senior Foster sangat menghormati Nyonya Li, dia tentu tidak akan berhenti, sampai dia benar-benar menghancurkannya. Semua orang yang sangat bersemangat menonton pertunjukan itu, beberapa wanita cantik mulai menyilangkan tangan, menunggu saat Harvey akan diterbangkan. Plak, Harvey segera mengayunkan punggung telapak tangannya ke depan ketika Senior Foster tepat berada di hadapannya. Pria bertampang garang itu terlempar jatuh ke tanah. Dalam sekejap, kerumunan membeku tiba-tiba, mereka semua dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Rahang para wanita cantik itu terbuka lebar, sehingga sebutir telur utuh bisa masuk ke dalam mulut mereka. Pada saat ini, selusin murid Longman yang bertanggung jawab atas keamanan mulai tersadar. Tanpa perintah, mereka segera menyerbu ke depan, apalagi, Harvey tidak hanya tidak menghormati mereka. Harvey hanya berdiri tanpa mengambil tindakan apapun saat itu, Dillon Lee bergegas tepat di depannya, menghalangi jalan para murid. Setelah pertarungan sengit, semua murid terbaring lumpuh di tanah. Mereka bahkan sudah memiliki tengah yang tersisa bahkan untuk berdiri. Seluruh kerumunan tersentak, mereka sadar segera setelah itu. Mereka mengira, Harvey bertindak begitu sombong karena dia memiliki pengawal yang kuat bersamanya. Tapi, karena wajah Dillon tertutup debu dan kotoran, maka tidak ada yang tahu siapa dia, meskipun dia terlihat cukup familiar bagi mereka. Chapter 3457, setelah menyaksikan pemandangan itu, Nyonya Li mau tidak mau menyipitkan matanya. Dia sedikit terkejut ketika melihat pengawal Harvey York bisa menghabisi setiap orang yang datang padanya. Tapi dia tidak terlalu terganggu olehnya. Lagi pula, dia percaya bahwa otoritas dan tembakan lebih berarti daripada seni bela diri di dunia modern. Oleh karena itu, Nyonya Li segera mengirim pesan untuk membawa selusin pengawal bersenjata. "Kamu masih belum keluar hingga saat ini?" tanya Harvey dengan tenang, seolah dia tidak melihat Nyonya Li. "Apakah kamu ingin aku menyeretmu keluar?" Tiba-tiba, seorang laki tua berjas hitam berdiri dengan tatapan lurus lalu berkata, "Hai anak muda, apa yang coba kamu lakukan di sini? Apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Apa yang coba aku lakukan?" kata Harvey. "Di sini, aku hanya datang untuk meminta pernyataan yang adil. Aku dapat memberitahu pada semua orang bahwa ini hanyalah masalah pribadi. Aku di sini hanya untuk meminta pernyataan dari Nyonya Li hari ini. Kemarin, selama permainan script murder di Floodwell Film City, putri Nyonya Li, Larissa Li terluka karena senjata api meledak secara tidak sengaja. Nyonya Li tidak mencari kebenaran dan juga tidak meminta pernyataan dari Film City. Sebaliknya, adik iparku yang tidak bersalah, justru disalahkan, bahkan, Nyonya Li tidak segan-segan untuk memukulinya. Dia bahkan memberitahu orang-orang bahwa akulah yang memasukkan peluru tajam ke senjata api peraga, sehingga menyakiti putrinya. Lalu, dia mengirim orang untuk mengejarku." Harvey berhenti sejenak dan dengan tenang melihat sekelilingnya kemudian melanjutkan perkataannya. "Dia memukuli adik iparku dan mendatangiku. Jika aku tidak cukup kuat, aku pasti sudah mati saat ini bukan? Wajar kalau aku datang ke sini untuk meminta pernyataan kan?" Semua orang saling memandang dalam kebisuan. Saat ini, mereka terlihat kurang konfrontatif. Lagi pula, jika apa yang dikatakan Harvey itu semuanya benar, maka Nyonya Li tentu saja bersalah. Di saat sekarang ini, biasanya orang hanya akan mendukung siapapun yang lebih dekat dengan mereka. Siapa yang akan membela seseorang dalam situasi seperti itu? Pria tua itu merasa sedikit canggung sebelum dia mengejek dengan dingin. Jika Nyonya Li melakukan hal-hal yang sedikit ekstrim, itu karena cintanya pada putrinya. "Kamu tidak bisa menyebabkan masalah seperti ini, di sini. Kamu bisa melaporkan ini ke kantor polisi atau pergi ke pengadilan. Kamu tidak bisa melanggar hukum begitu saja, kekerasan bukanlah jawabannya. Bukan hanya tindakanmu akan lebih memperburuk keadaan, tetapi seluruh keluargamu juga akan dijauhi karena ini." Pria tua itu menunjukkan ekspresi lurus di wajahnya. Di matanya, Harvey melakukan kesalahan karena telah melanggar hukum. Plak, Harvey tiba-tiba muncul tepat di depan pria tua itu dan segera menamparkan wajahnya. Pria tua itu berteriak kesakitan sebelum dengan marah mengambil botol anggur di tanah sambil menggertakkan giginya. "Dasar bajing kecil, kamu akan membayar untuk ini." Plak, Harvey segera mengirimnya terbang dengan tamparan lain. "Bahkan jika aku menjadi begitu emosional dan memukulmu karena itu, kamu tidak diizinkan menyebabkan masalah. Kamu bisa menelepon polisi atau pergi ke pengadilan. Tapi, kamu tidak bisa melanggar hukum dan menyebabkan keluargamu dijauhi," jawab Harvey tanpa ragu. Chapter 3458, kamu, pria tua itu terlihat sangat marah hingga dia hampir batuk darah. Harvey York melirik ke arah kerumunan dan benar-benar mengabaikannya. "Kamu masih belum keluar sekarang? Nyonya Li, benar, aku sudah memukul adik iparmu." Setelah melihat Harvey mengungkap seluruh kebenaran dan memukuli para tamu tanpa ragu, Nyonya Li tahu bahwa dia tidak bisa diam saja saat itu. Dia bersandar di sofa dan menyalakan cerutu tipis dan panjang sambil menyipitkan mata ke arah Harvey. Tapi, dia memilih naskahnya sendiri, dia sangat tidak beruntung. Tidak masalah siapa yang memegang senjata api penyangga. Dialah yang menarik pelatuknya tentu saja, dia harus menanggung konsekuensi atas cedera putriku. Apa yang terjadi malam itu hanyalah sebuah pelajaran dan permulaan.
Jika sesuatu yang buruk terjadi pada putriku, kamu dan adik iparmu akan terkubur 6 kaki di bawah tanah. Nyonya Li kemudian menunjukkan ekspresi mengejek di wajahnya. Kamu tidak akan dapat mendapatkan pernyataan dariku. Bahkan sampai titik ini, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Nyonya Li segera bertepuk tangan dan selusin pengawal dengan senjata api berjalan keluar di antara kerumunan. Para pengawal itu segera melepas pengaman senjata api mereka dan mengarahkannya langsung ke arah Harvey. Awas Tuan York, Dillon Lee berteriak secara naluriah sebelum menghancurkan botol anggur dan melemparkannya ke depan. Push, 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 pecahan kaca terbang mengarah tepat ke arah pergelangan tangan para pengawal. Mereka semua berteriak kesakitan dan senjata mereka jatuh ke tanah. Dor, 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 beberapa senjata api meledak ketika menyentuh tanah dan mengenai beberapa pengawal. Pengawal itu segera jatuh ke tanah, lumpuh. Mereka terus-menerus berkedut menahan rasa sakit sambil memegangi kaki mereka. Sementara, para tamu melangkah mundur sambil menutupi mulut mereka dengan tak percaya. Tidak ada yang mengira hal-hal akan menjadi seperti ini. Pengawal di samping Harvey juga tampak cukup cakap. Mereka menghabisi setiap pengawal hanya dengan satu ayunan tangan. Tidak ada orang biasa yang bisa melakukan hal seperti itu. Para tamu segera memahami bagaimana Harvey memiliki keberanian untuk menimbulkan banyak masalah di jamuan ulang tahun Nyonya Li. Di lain pihak, Nyonya Li menyipitkan matanya dengan sedikit berkedut. Ekspresi dominan di wajahnya kini menunjukkan sedikit ketakutan. Dia segera menyadari bahwa Harvey akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Harvey perlahan-lahan berjalan ke depan dan mengabaikan orang-orang terluka yang tergeletak di tanah. Tatapannya terlihat sedingin es, menyebabkan suhu seluruh aula turun. Oh, apakah itu pengawal yang cukup baik yang Anda miliki di sini? Pantas saja kamu punya nyali untuk pamer di sini. Apakah kamu tidak tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik? Nyonya Li sadar dan dia tertawa kecil lalu segera berteriak memberi perintah. Tangkap mereka Bulldog, jika dia tidak putus asa, Nyonya Li tentu tidak akan menggunakan kartu trufnya seperti ini. Kerumunan terkejut setelah mendengar kata-kata Nyonya Li. Apa, Bulldog, petarung terbaik dari Longman cabang Floatwell? Dia bersama Nyonya Li selama ini, pemimpin cabang Li sangat mencintai istrinya. Anak ini pasti akan berakhir, dia melawan Bulldog di sini. Dia tidak akan mampu untuk mengalahkannya walaupun dengan 9 nyawa. Mereka terkejut bahwa Nyonya Li memiliki kartu truf seperti itu, tetapi mereka juga terkejut melihat betapa sialnya Harvey. Chapter 3459, sejumlah dari tamu itu pernah mendengar nama Bulldog sebelumnya. Bukan hanya dia sangat kuat, tetapi dia juga telah berkontribusi besar untuk tujuan pemimpin cabang Li. Dia biasanya terlihat selalu berada di samping pemimpin cabang Li. Tapi saat ini, Nyonya Li dipuja setelah melihat keberadaan Bulldog di sisinya. Tentu saja, ini berarti Harvey York akan berakhir. Push, sesosok terbang keluar dari sudut lantai atas segera setelah Nyonya Li selesai berbicara. Gerakannya cepat, dia dengan cepat muncul di depan Dillon Lee. Tanpa membuang waktu sedetik pun, dia segera melemparkan pukulan mengerikan ke arah Dillon. Bulldog tidak menahan diri lagi, dia ingin menggunakan Dillon sebagai contoh. Dia ingin memberitahukan pada semua orang bahwa siapapun yang berani menentang Nyonya Li, tidak punya pilihan selain binasa. Push, pukulan itu dipenuhi dengan niat membunuh, aura menakutkan bergerak di sekelilingnya, seolah-olah dia adalah binatang buas. Semua orang yang menyaksikannya sangat terkejut dengan kekuatan itu. Secara naluriah, para tamu menggelengkan kepala mereka, mengira Harvey akan mati atau setidaknya terluka parah. Dillon menunjukkan ekspresi yang mengerikan, dia tidak memiliki kesempatan untuk mundur pada saat ini. Karena dia sudah menentukan pilihannya, dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukul balik. Bam, kedua pukulan saling beradu di udara dalam tatapan banyak orang. Tubuh Dillon bergetar hebat sebelum terhempas terbang dan darah segera menyembur keluar dari mulutnya. Semua orang bisa dengan jelas melihat wajahnya saat dia jatuh ke tanah. Dillon, dasar kamu bajingan, betapa beraninya kamu merusak jamuan ulang tahun Nyonya Li untuk orang luar seperti dia. Apakah kamu memiliki keinginan untuk mati atau bagaimana? Banyak orang mengenali Dillon saat itu, mereka terlihat shock. Akhirnya mereka mengerti mengapa Harvey bisa bertindak arogan. Lagi pula, murid teratas dari Longman cabang Floatwell bertarung di sisinya. Semua orang bertanya-tanya mengapa Dillon tiba-tiba berpihak pada Harvey setelah begitu lama setia kepada Nyonya Li. Tapi sepertinya itu tidak akan membuat perbedaan setelah dia benar-benar dipukuli. Nyonya Li sedikit terkejut mengetahui itu, sebelum dia akhirnya tertawa kecil. Untuk saat ini, dia memutuskan untuk berurusan dengan pengkhianat itu nanti. Dia kemudian menatap Harvey dengan tenang dan penuh rasa ingin tahu. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa membuat pengkhianat ini bertarung untukmu nak. Tapi, pada titik ini, tidak akan ada orang lain yang bisa melindungimu lagi. Harvey dengan tenang melirik Dillon, dia cukup berbakat, tapi itu hanya sampai sejauh ini. Tidak perlu menatapnya, aku pastikan dia akan menderita bahkan jika dia tidak mati, Longman selalu berhasil dengan pengkhianat. Nyonya Li kemudian tertawa kecil dan berteriak sambil menunjuk Harvey. Bulldog, tangkap dia, Bulldog mencemooh menatap Harvey. Aku tidak tahu dari mana kamu menemukan semua keberanian ini untuk memprovokasi Nyonya Li. Tapi saat ini, itu bukan masalah, kamu sama saja sudah mati. Bulldog menerkam ke depan dan tinjunya segera diarahkan kepada Harvey. Dia bermaksud mengalahkan Harvey dengan cara yang sama, seperti yang dia lakukannya pada Dillon. Kelak, Harvey tidak membuang waktu untuk menamparkan kepalan tangan Bulldog dengan punggung telapak tangannya. Ekspresi arogan Bulldog seketika langsung membeku. Dia bisa merasakan datangnya gelombang kekuatan dari tamparan Harvey saat ini. Chapter 3460, tangan Bulldog retak dan terpelintir kemana-mana seperti pretzel. Bulldog menjerit kesakitan saat dia terhempas terbang dan menabrak beberapa orang sebelum dia jatuh ke tanah. Keringat dingin tampak mengucur deras di wajahnya. Dia benar-benar lumpuh, para tamu dan Nyonya Li terkejut melihat pemandangan itu. Bagaimana dia bisa lumpuh tiba-tiba? Bulldog seharusnya tidak terkalahkan, namun dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari Harvey. Apakah ini nyata? Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang baru saja terjadi di sini? Apakah orang ini benar-benar menakutkan? Dia mampu melumpuhkan Bulldog hanya dengan satu tamparan. Apakah saya melihat sesuatu? Apakah Bulldog terlalu meremehkan lawannya? Atau, mungkin dia terluka saat melawan Dillon? Pasti karena itu, ini tidak akan terjadi jika bukan itu masalahnya. Para tamu menggosok mata mereka dengan panik setelah melihat Harvey mampu melumpuhkan Bulldog dengan begitu mudah.
Mereka tentu melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, tetapi mereka masih tidak dapat menerima kenyataan itu. Bagi mereka, Bulldog adalah petarung terkenal selama bertahun-tahun. Dia mengirim Dillon terbang tanpa bersusah payah, tapi dia tidak bisa membela diri ketika melawan Harvey. Tamparan itu jauh melampaui harapan semua orang. Siapa kamu? Bulldog hampir mematahkan gigi saat ini. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak berteriak. Dia dengan panik berkedut sambil melihat lengannya yang cacat. Aku mengenal setiap ahli bela diri di Floodwell, tapi aku bahkan tidak mengenalmu. Harvey dengan tenang melirik Bulldog lalu berkata, "Karena kamu dibutakan dari kebenaran, aku akan memberimu kesempatan untuk tetap hidup." Pandangan sekilas itu, sudah cukup untuk membuat Bulldog menggigil ketakutan. Dia segera mengerti bahwa dia tidak berbeda dengan lalat di depan Harvey. Dia akan dengan mudah ditampar sampai mati jika pria itu mau. Jelas, ditahu bahwa Harvey masih menahan diri, Bulldog tidak akan berani melakukan gerakan tiba-tiba, tidak peduli seberapa benci perasaannya. Dia tahu betul bahwa dia akan benar-benar mati jika tetap menantang Harvey lagi. "Kamu siapa?" Ekspresi Nyonya Lee memburuk dalam sekejap setelah melihat bagaimana Bulldog dikalahkan dengan begitu mudahnya. Pada saat itu, dia mengerti mengapa Dillon berpindah pihak. Kekuatan Harvey jauh di luar imajinasinya. Apakah itu penting? Harvey menunjukkan ekspresi tenang di wajahnya. "Tidakkah menurutmu 13 tamparan dan 17 tendangan yang kamu berikan kepada adik iparku lebih penting dari itu? Apa yang kamu inginkan?" Nyonya Lee menunjukkan ekspresi mengerikan di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Harvey akan mengetahui detail seperti itu. "Aku akan memberimu waktu 1 menit, kata Harvey sambil melihat jam tangan Rolex di pergelangan tangannya. "Berikan aku pernyataan yang bisa membuatku senang. Jika tidak, Longman cabang Floodwell akan memiliki pemimpin cabang baru." Nyonya Lee tertawa kecil mendengar itu. Dia memaksa dirinya untuk berhenti gemetar sebelum perlahan-lahan meniup kepulan asap. "Kamu mengatakan bahwa kamu juga memiliki koneksi di Longman. Kalau begitu, kamu harus tahu seberapa kuat keluarga Lee di Longman. Apakah kamu bermaksud mengadu domba diriku dengan suamiku? Apakah kamu layak untuk itu?" Chapter 3461, tatapan Nyonya Lee berubah sedingin es. "Apakah kamu pikir, kamu bisa bertindak sejauh ini hanya karena kamu memiliki dukungan yang kuat? Apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak dapat menemukan siapapun untuk berurusan denganmu? Biarkan aku memberitahumu sesuatu, Longman dipenuhi oleh ahli bela diri. Saat ini, kamu bisa berada di atas angin, tetapi apakah kamu benar-benar berani mendatangi suamiku dan aku? Kamu salah. Apakah kamu tahu orang-orang yang berdiri di hadapanmu sekarang?" Nyonya Lee tertawa dingin. "Izinkan aku memperkenalkan Anda kepada mereka. Ini adalah wakil pemimpin cabang dari Longman cabang Golden Sands. Dia adalah tuan muda kedua dari aula luar ketiga Longman. Dan dia adalah murid penegakan hukum Longman, statusnya luar biasa." Selusin orang terlihat berdiri dengan kepala tegak ketika Nyonya Lee memanggil nama mereka. Mereka memelototi Harvey York dengan ekspresi garang saat itu. Nyonya Lee berhasil mendapatkan kembali keberaniannya karena orang-orang itu. Dia terlihat menyipitkan matanya sebelum berjalan ke arah Harvey dengan senyum dingin di wajahnya. "Mereka semua adalah tokoh Longman, mereka juga sangat dekat dengan Longman. Apakah kamu pikir kamu bisa melawan kami? Longman adalah salah satu dari 4 pilar negara H. Dan Floodwell adalah tempat kelahiran Longman. Apakah kamu mencoba menguji kekuatanmu melawan kami? Kamu pikir kamu begitu kuat? Apakah kamu sudah tidak waras?" Orang-orang di belakang Nyonya Lee kemudian memperlihatkan tatapan arogan setelah mendengar kata-katanya. Longman dianggap memiliki seniman bela diri terkuat yang masih hidup. Selain orang-orang dari tempat pelatihan seni bela diri suci, tidak ada yang berani melawan Longman. Tidak peduli seberapa kuat mereka bukanlah apa-apa ketika melawan Longman. Harvey melirik orang-orang di belakang Nyonya Lee dengan tenang. "Jika aku tidak salah, perintah pertama Longman adalah tidak mengambil keuntungan dari orang-orang dan tidak membingungkan yang benar dan yang salah. Apakah kamu yakin akan melakukan ini? Lagi pula, kalian semua dekat dengan Longman." Seorang pria yang mengenakan setelan Armani kemudian berdiri sambil menatap Harvey. "Aku dari penegakan hukum Longman. Apakah kamu ingin menguliahi lu tentang perintah Longman? Kamu pikir siapa dirimu, kepala penegakan hukum Longman?" "Kamu sangat benar." Harvey segera mengangguk sebelum mengayunkan kakinya ke depan. Murid itu langsung tersungkur ke tanah. Dia bahkan tidak punya mampu memberikan reaksi dalam situasi itu. Jeritan kesakitan terdengar ketika dia jatuh ke tanah. Itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Plak, bahkan sebelum pria itu bisa merangkak kembali, Harvey sudah melayangkan tamparannya lagi. Pada saat ini, udara dingin menyebar menyelimuti seluruh tempat. Murid itu merangkak kembali sebelum memelototi Harvey sambil menggertakkan giginya. "Beraninya kamu memukulku bajing? Apakah kamu tidak tahu seberapa kuat penegakan hukum Longman sebenarnya? Kamu sudah berakhir, dan bukan hanya kamu, seluruh keluargamu akan ikut bersamamu. Aku bahkan akan menggali kuburan nenek moyangmu dan..." Bam! Harvey melemparkan lencana ke wajah murid itu, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Murid itu langsung membeku dalam sekejap. Dia sangat tidak percaya ketika dia melihat lencana itu. Pada saat ini, dia mengerti mengapa Dillon Lee berpihak padanya. Tanpa menunggu lama, dia segera membanting lututnya ke tanah. Chapter 3462, Lencana Penegakan Hukum Longman. Lencana itu mewakili kepala penegakan hukum itu sendiri. Seperti tersambar petir, Nyonya Lee dan yang lainnya terkejut. Wajah mereka benar-benar pucat, sementara lutut mereka menjadi goyah. Saat ini, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa sangat dingin. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Harvey benar-benar memiliki lencana itu. Bagaimana ini mungkin? Puluhan orang berdiri serentak. Orang-orang yang tadinya memamerkan kekuatan mereka dengan menggunakan nama Longman, perlahan-lahan bergerak mundur. Mereka semua benar-benar ketakutan saat ini. Mereka mungkin tidak akan takut pada ahli yang sangat kuat. Tapi lencana itu saja sudah cukup untuk membuat mereka menjadi ketakutan setengah mati. Apalagi, ini adalah lencana penegakan hukum Longman sendiri. Lencana itu melambangkan kepala penegakan hukum. Ini tentu saja bukan lelucon. Murid-murid dari penegakan hukum Longman bahkan tidak berani berdiri. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah hanya terus berlutut, sementara matanya berkedut dengan panik. Dia tiba-tiba teringat rumor tentang kepala penegakan hukum yang baru diangkat. Hanya sedikit orang yang pernah bertemu dengannya sejak Rahel Hardy memimpin organisasi tersebut. Tetapi, lencana itu saat ini, tepat berada di depannya. Bahkan jika dia masih belum percaya, dia harus menerima kenyataan itu. Bahwa lencana emas yang dilemparkan Harvey itu, memang lencana penegakan hukum Longman. Sebagai murid penegakan hukum Longman sendiri, tidak mungkin dia bisa salah mengenalinya.
Tanpa berpikir dua kali, murid itu berlutut dengan punggung ditegakkan. Apa yang akan kamu lakukan dengan Longman, Clark? Sebelum murid itu menyelesaikan kata-katanya, Harvey langsung menamparkan murid itu ke tanah. Kamu masih menyebut dirimu murid dari penegakan hukum Longman? Melanggar aturan dengan disengaja adalah pelanggaran serius lainnya. Apakah kamu tidak tahu itu? Sebagai murid penegakan hukum, kamu tidak hanya menghentikan orang yang memamerkan kekuatan mereka dengan menggunakan nama Longman. Kamu bahkan sudah membantu mereka, apa gunanya menahanmu di sini? Harvey dengan tenang melirik ke kerumunan. Tapi, aku masih akan memberimu satu kesempatan, mengaku bersalah atas penegakan hukum Longman sekarang. Jika kamu agak lambat, kamu harus menanggung sendiri konsekuensinya. Kata-kata Harvey sangat tenang sambil menunjukkan tatapan dingin. Orang-orang yang sebelumnya memamerkan kekuatan mereka, tersedak oleh nafas mereka sendiri. Saat ini, mereka bahkan tidak berani menatap langsung ke mata Harvey. Suasana terasa sangat berat saat ini, semua ini hanya salah paham. Kami semua tertipu untuk datang ke sini, murid itu sadar sambil menutupi wajahnya. Aku akan segera pergi dengan yang lain, kami akan mengaku bersalah atas nama penegakan hukum Longman. Murid itu kemudian terhuyung-huyung keluar dari tempat itu. Dia kemudian melirik ke arah Harvey lagi, dia percaya bahwa Harvey adalah kepala penegakan hukum atau sangat dekat dengannya. Lagi pula, lencana itu sudah mewakili kepala penegakan hukum Longman itu sendiri. Maaf Tuan York, kami tidak mengenali Anda, aku baru mengenal Nyonya Lee. Benar, kami di sini hanya untuk makan, aku bahkan tidak terlalu mengenalnya. Istri pemimpin Longman cabang Floodwell, dia tidak berhak mengundang kami ke sini. Tindakan Nyonya Lee tidak bisa dimaafkan, kami semua akan mendukungmu untuk mendapatkan keadilan bagi adik iparmu. Semua orang langsung berpindah sisi, dan dengan panik meminta maaf, mereka dengan putus asa berusaha menjauh dari Nyonya Lee. Lagi pula, itu adalah pilihan antara penegakan hukum Longman atau cabang Longman Floodwell. Pilihannya jelas, mereka bukanlah orang yang idiot. Chapter 3463, dapat dilihat bahwa murid-murid dari cabang Floodwell Longman dipenuhi dengan keputusasaan saat ini. Mereka sangat tahu apa yang diwakili oleh penegakan hukum Longman, tetapi mereka tidak mengharapkan sekutu mereka segera beralih sisi setelah melihat lencana itu. Sementara itu, wajah cantik Nyonya Lee benar-benar telah kehilangan warna. Dia dengan keras mengepalkan tinjunya, hampir ke titik di mana kukunya akan menusuk telapak tangannya. Setelah menendang beberapa pengawal dari keluarga Lee, dengan tenang, Harvey York berjalan ke arah Nyonya Lee sambil mengumbar tersenyum. Mengapa kamu tidak memberitahu padaku, siapa yang akan aku lawan sekarang Nyonya Lee? Harvey bertanya dengan nada begitu tenang, tapi setiap kata-katanya, sudah cukup untuk membuat mata Nyonya Lee berkedut dan jantungnya berdegup kencang. Apa yang sebenarnya kamu inginkan anak muda? Ekspresi Nyonya Lee seketika memburuk. Apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Nyonya Lee sangat ketakutan ketika dia melihat lencana itu, tapi dia tahu betul bahwa dia sendiri tidak bisa berlutut. Selain kebanggaan dan martabatnya sebagai istri pemimpin Longman cabang Floodwell, dia juga mendapatkan dukungan kuat di belakangnya. Orang itu juga sangat kuat, kamu memutarbalikkan kebenaran, lalu memukuli adik iparku, kamu bahkan mencoba untuk merobek pakaiannya sehingga menyebabkan trauma mental dan fisiknya. Harvey segera mengambil revolver dari salah satu pengawal keluarga Lee, dan dengan tenang melepaskan pengamannya. Wajar jika aku melumpuhkan lengan dan kakimu atas namanya kan? Apakah kamu ingin melakukannya sendiri, atau kamu ingin aku membantumu? Kelopak mata Nyonya Lee dengan panik berkibar, sudut bibirnya berkedut terus-menerus saat dia memelototi Harvey. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan lencana itu nak, tapi sebagai seorang dari Longman, aku akan mengaku kalah. Tapi itu bukan berarti bahwa aku lemah, itu juga tidak berarti bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu sukai. Aku akan memperingatkanmu, kamu seharusnya tidak melawanku. Tapi, jika kamu melakukannya, orang-orang di belakangmu juga akan berada dalam masalah besar, meskipun kamu adalah kepala penegakan hukum. Harvey menunjukkan senyum di wajahnya, apakah kamu mengancamku? Kamu memiliki seseorang di belakangmu bukan? Setelah mendengar kata-kata Harvey, Nyonya Lee hampir mematahkan giginya, menggertakkan giginya karena marah. Aku milik tuan muda ke-13, seru Nyonya Lee dengan tatapan mengerikan. Semua orang tersentak kaget, tidak ada yang menyangka bahwa Nyonya Lee ternyata memiliki hubungan dengan Joseph Bauer. Joseph adalah kandidat terbaik untuk bangkit dari ketiga penerus keluarga Bauer. Saat ini, tidak ada yang berani meragukan Nyonya Lee. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani menyebut nama Joseph sebagai pendukung jika mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia? Harvey hanya tersenyum kecil, sungguh dunia ini begitu sempit. Tuan muda ke-13, Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Joseph Bauer, ya itu benar, kamu harus tahu apa arti nama itu, seru Nyonya Lee dengan tatapan lurus. Nyonya Lee berpikir dia tidak perlu membuktikan hubungannya dengan Joseph, yang perlu dia lakukan hanyalah menyebutkan namanya saja. Dalam pandangannya, nama saja seharusnya sudah cukup untuk membuat Harvey takut. Bagaimanapun, kepala penegakan hukum sebelumnya hanyalah salah satu pejuangnya. Chapter 3464, ketika Nyonya Lee tersenyum dengan lebar, Harvey York segera melempar telepon kepadanya. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan, panggil tuan mudamu itu, dan tanyakan padanya dengan benar, kita lihat, apakah dia bersedia mendukungmu sekarang. Nyonya Lee terdiam membeku, dia tidak pernah menyangka bahwa Harvey bisa tetap setenang ini bahkan setelah mendengar nama Joseph Bauer. Ini tentu saja mengisyaratkan bahwa dia tidak peduli dengan hal seperti itu. Mau tidak mau, Nyonya Lee tidak punya pilihan lain selain menghubungi nomor tersebut. Setelah beberapa panggilan, telepon akhirnya diangkat sebelum suara yang jauh terdengar. Halo, siapa ini? Nyonya Lee membungkuk dengan hormat meskipun dia berada di sisi lain telepon. Aku adalah Nyonya Lee dari Longman cabang Floodwell. Aku mendapat masalah dengan seseorang yang memegang lencana penegakan hukum Longman. Dia ingin melumpuhkanku. Penegakan hukum Longman, Joseph terdengar acuh tak acuh. Sejak kapan seseorang dengan lencana memiliki hak untuk memamerkan kekuatannya di Floodwell? Nyonya Lee dengan bangga memelototi Harvey, seolah-olah dia sudah menang. Harvey tersenyum lalu berkata dengan tenang, katakan padanya bahwa bukan hanya orang dengan lencana yang kamu lawan, kamu akan melawanku, Harvey York. Nyonya Lee tidak tahu dari mana Harvey bisa mendapatkan semua keberanian itu, dan mengira namanya lebih mengesankan daripada lencana itu sendiri. Tuan muda Bauer, aku akan melawan seorang pria bernama Harvey York, dia yang pamer dengan lencana itu, dia bahkan mengatakan. Di seberang telepon, nafas cepat terdengar dari Joseph setelah keheningan yang cukup lama. Sementara Nyonya Lee dipenuhi dengan kegembiraan, suara yang jauh terdengar sekali lagi. Semoga kamu beruntung dengan itu, jawab Joseph dengan dingin. Tut tut tut, telepon tiba-tiba terputus, Nyonya Lee membeku dalam diam.
Semoga beruntung, apa yang Tuan Muda Bauer maksud dengan itu? Setelah sekian lama berpikir, akhirnya Nyonya Li bisa mengerti. Saat ini, dia hanya sendirian pada titik ini, bahkan Joseph pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Joseph tidak akan berani melawan pria di depannya, dia bukan siapa-siapa. Bukan hanya Nyonya Li tetapi yang lainnya juga menjadi sangat lamban. Tidak pernah ada yang mengira bahwa bahkan Joseph tidak akan bisa menakuti Harvey. Tab sebaliknya, menyebut nama Harvey saja, sudah cukup membuat Joseph jera. Siapa pria ini? Bahkan Tuan Muda ke-13 takut padanya. Semua orang menyeka dahi mereka yang telah berkeringat deras. Mereka diam-diam merasa bersyukur, jika mereka tidak menyerang lebih awal, mereka tentu akan tamat. Jadi, apakah kamu sudah selesai? Harvey memasukkan beberapa peluru ke revolvernya sambil tersenyum pada Nyonya Li. Wajah Nyonya Li menjadi gelap dalam sekejap. Siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu berasal dari 5 keluarga tersembunyi, 10 keluarga teratas, atau seseorang dari tempat latihan seni bela diri suci? Aku bahkan tidak ingat seseorang sepertimu pernah ada. Nyonya Li begitu tidak percaya dengan kenyataan ini. Dia tidak percaya bahwa seseorang, yang datang entah dari mana, berhasil menekan Joseph. Dia ingin menemukan kebenaran, bahkan jika itu berarti kematiannya. Chapter 3465, Siapa Aku? Sambil berkata Harvey York dengan santai memasukkan revolvernya lalu melepas pengamannya. Dia kemudian tersenyum dingin sebelum meletakkan ujung revolver tepat di tangan Nyonya Li. Bukankah aku sudah memberitahumu, aku adalah Harvey York, aku saudara ipar Cynthia Zimmer, dan keberadaanku di sini untuk mendapatkan keadilan untuknya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Harvey dengan tenang menarik pelatuknya. Peluru segera menembus tepat di pergelangan tangan Nyonya Li. Kerumunan berteriak ketakutan sebelum mereka menutup mulut mereka. Mereka tidak mengira, Harvey benar-benar akan melakukan apa yang dia katakan tanpa sedikit pun keraguan. Bagaimanapun, itu wajar saja, bahkan Joseph Bauer tidak berarti apa-apa baginya. Apalagi Nyonya Li tentu saja, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tubuh Nyonya Li sedikit gemetar saat kerumunan berteriak. Pada saat itu, keterkejutan telah sepenuhnya menutupi rasa sakitnya. Dia menjadi lamban ketika dia melihat tangan kanannya lumpuh. Selama beberapa tahun, segalanya berjalan lancar bagi Nyonya Li, karena dukungan di belakangnya. Dia tidak pernah perlu peduli siapa orang yang dia hancurkan, tetapi dia juga tidak pernah menyangka dia akan berakhir seperti itu saat ini. Selanjutnya, Harvey dengan tenang mengarahkan revolver ke kaki Nyonya Li sebelum menarik pelatuknya lagi. Harvey sudah mengatakan bahwa dia akan mengambil salah satu lengan dan kakinya, dia tidak akan menahan diri. Nyonya Li gemetar sebelum jatuh ke tanah, dia ingin berteriak, tetapi takut tindakannya akan membuat dia mati dengan mengenaskan setelah memprovokasi Harvey. Apakah kalian semua akan maju, atau apakah kamu ingin aku menyeretmu ke sini? Harvey dengan tenang meniup laras revolvernya, beberapa pengikut Nyonya Li saling memandang dan pada akhirnya melangkah maju sambil mengertakkan gigi. Mereka tahu, tidak akan ada gunanya berpura-pura dan melarikan diri dari pria kejam seperti Harvey. Harvey tidak membuang-buang waktu untuk menendang mereka sebelum menarik pelatuknya, melumpuhkan lengan dan kaki mereka. Saat ini, Harvey acuh tak acuh, selain mengisi ulang peluru, dia tidak melakukan apa-apa lagi. Para pengikut Nyonya Li hanya bisa menutup mulut mereka dengan sekuat tenaga, mereka tidak akan berani mengeluarkan satu pun jeritan. Mereka selalu memamerkan otoritas mereka di samping Nyonya Li untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Mereka akan selalu mencemooh yang lemah yang memohon belas kasihan. Tetapi saat ini, mereka tidak menyangka bahwa mereka juga akan mengalami nasib yang sama. Tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka, hal-hal akan berakhir seperti ini. Apa yang terjadi, maka terjadilah, Harvey kemudian melemparkan pistol itu ke Dillon Lee lalu berkata dengan tenang. Aku ingin 1,5 juta dolar dari setiap orang di sini untuk dikirim ke Cynthia. Aku juga ingin kalian semua meminta maaf padanya, perintah Harvey dengan tenang. Ingat, bersikaplah tulus ketika kalian melakukannya. Jika ada sedikit ketidaktulusan dari kalian semua, maka kalian harus memilih kuburan untuk dibaringkan terlebih dahulu. Segera setelah itu, Harvey berbalik dan meninggalkan Hotel Shangri-La. Dia tidak ingin membuang-buang waktu untuk mengurus Nyonya Li dan yang lainnya. Dengan kata-kata Harvey dan Dillon bertindak sebagai pesuruhnya, semuanya akan berjalan sesuai keinginannya. Tanpa adanya dukungan dari Joseph, bukan hanya Nyonya Li, bahkan jika pemimpin cabang dari cabang Longman Fruitwell muncul, itu akan tetap sia-sia. Pada akhirnya, Longman tetap diperintah oleh penegak hukum, tidak peduli seberapa kuat mereka. Bagaimanapun, mereka adalah organisasi Longman yang paling kuat. Sementara itu, di tempat lain, di dalam rumah keluarga Bauer, Joseph menghancurkan ponselnya karena marah dan ketakutan.